Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi tentang gerbang logika dan aljabar Boole bagian pertama. Gerbang merupakan rangkaian dengan satu atau lebih sinyal masukan, tetapi hanya memiliki satu sinyal keluaran. Gerbang dinyatakan juga dengan dua keadaan, di mana untuk keadaan pertama merupakan tegangan tinggi, logika tinggi, high logic, atau logika 1. Sedangkan untuk keadaan kedua disebut juga dengan tegangan rendah, logika rendah, low logic, atau disebut juga dengan logika 0. Jadi, pada intinya, gerbang dinyatakan dengan dua keadaan, yaitu keadaan 1 atau keadaan 0. Rangkaian digital dirancang dengan menggunakan aljabar Boole, di mana penemunya adalah George Boole. Jadi, aljabar Boole ini dinamakan dari penemunya. Gerbang logika dasar dibagi ke dalam 3 gerbang. Yang pertama adalah gerbang inverter atau NOT, dan yang kedua adalah gerbang AND atau perkalian, dan yang terakhir adalah gerbang OR atau penjumlahan. Untuk gerbang NOT, jadi pada gerbang NOT ini akan menghasilkan keluaran Y itu sama dengan komplement dari masukan. Jika masukan A sama dengan 0, maka akan menghasilkan keluaran Y sama dengan 1. Dan bila memiliki masukan A sama dengan 1, maka akan menghasilkan keluaran Y sama dengan 0. Berikut merupakan timing diagram dari gerbang NOT. Jadi, ini merupakan nilai 0 atau masukan 0, dan di sini merupakan masukan 1, dan akan menghasilkan keluaran kebalikan dari masukannya. Jadi bila masukan 0 akan menghasilkan keluaran 1, dan bila masukan 1 akan menghasilkan keluaran 0. Untuk gerbang yang kedua, disebut juga dengan gerbang AND. Pada gerbang AND akan menghasilkan keluaran Y sama dengan 1 bila seluruh masukan, jadi masukan di sini bisa 2, bisa 3, 4, dan seterusnya. Bila semua masukan memiliki nilai 1, maka akan menghasilkan keluaran Y sama dengan 1. Jadi, Y di sini akan bernilai 1 bila seluruh masukannya bernilai 1. Jadi, bila salah satu bernilai 0 dimasukkan, maka akan menghasilkan keluaran 0. Untuk gerbang yang ketiga, atau gerbang OR, di sini merupakan gerbang dengan proses penjumlahan. Dan pada gerbang OR akan menghasilkan keluaran Y sama dengan 0 bila seluruh masukan bernilai 0. Jadi, bila salah satu dari masukan bernilai 1, maka akan menghasilkan keluaran Y sama dengan 1. Untuk gerbang yang selanjutnya adalah pengembangan dari gerbang dasar, di mana gerbang AND dan gerbang OR itu ditambah dengan gerbang NOT di keluaran atau pada keluaran gerbang AND dan gerbang OR. Jadi keluaran gerbang AND dan gerbang OR ditambah gerbang NOT. Jadi di sini ada bubble. Bubble di sini menunjukkan dia ada gerbang NOT. Jadi ini setelah ditambah dengan gerbang NOT. Jadi bila gerbang N di depannya ini ada bubble-nya, ini disebut dengan gerbang N. Atau sama juga dengan gerbang N yang ditambah dengan gerbang NOT seperti ini. Jadi ini sama. Jadi ini merupakan gerbang
NaN. Dan yang di sini juga disebut dengan gerbang NaN. Pada gerbang NaN akan menghasilkan keluaran Y sama dengan 0 bila seluruh masukan, baik itu A, B, C, dan seterusnya memiliki nilai 1. Dan bila salah satu atau seluruhnya dari masukan bernilai 0, maka akan menghasilkan keluaran Y sama dengan 1. Sedangkan untuk gerbang NOR akan menghasilkan keluaran Y sama dengan 1 bila seluruh masukan memiliki nilai 0. Dan akan menghasilkan keluaran Y sama dengan 0 bila salah satu atau seluruh masukan bernilai 1. Untuk gerbang yang selanjutnya merupakan gerbang XOR dan XNOR, di mana gerbang XNOR ini merupakan kebalikan dari gerbang XOR. Jadi, pada gerbang XOR akan menghasilkan Y sama dengan 0 bila seluruh masukan bernilai 0 atau bernilai 1. Jadi, bila salah satu di antara masukan bernilai 1 atau 0, nah, jadi bila salah satu ada nilai 1 di A1 dan B0 atau A1 B0, maka akan menghasilkan keluaran 1. Jadi, pada intinya, pada gerbang XOR ini, Y akan bernilai 0 bila seluruh masukannya AB-nya ini, A, B, C, D, dan seterusnya bernilai 0 atau bernilai 1 semua. Jadi bernilai 0 semua atau bernilai 1 semua. Jadi Y-nya 0. Tetapi bila salah satu di antara gerbang masukan ini bernilai 0 atau 1, akan menghasilkan keluaran Y sama dengan 1. Sedangkan untuk gerbang XNOR ini merupakan kebalikan dari gerbang XOR. Jadi, bila seluruh masukan bernilai 0 atau bernilai 1 semuanya, maka akan menghasilkan keluaran Y sama dengan 1. Atau bila masukan memiliki variasi 0 dan 1, maka akan menghasilkan keluaran Y sama dengan 0. Contoh, kita akan menurunkan tabel kebenaran dari rangkaian gerbang logika berikut. Untuk contoh yang pertama, kita memiliki dua buah masukan, yaitu masukan A dan B, di mana pada rangkaian ini terdiri dari dua buah gerbang. Yang pertama adalah gerbang NOR, dan yang kedua adalah gerbang AND. Sehingga pada tabel kebenaran kita buat masukkan A, B, dan A komplement. Ini ada A komplement, ada garis di atasnya ya, tertinggal di sini. Dan yang terakhir adalah Y. Jadi pada gerbang ini, rangkaian gerbang logika ini akan menghasilkan Y sama dengan 1 bila A sama dengan 0 dan B sama dengan 1. Dan akan menghasilkan keluaran 0 bila A dan B selain 0 dan 1. Untuk contoh yang kedua, kita memiliki 3 buah masukan, yaitu A, B, dan C. Di mana kita juga memiliki 2 buah gerbang logika. Yang pertama adalah gerbang OR, dan yang kedua adalah gerbang AND. Di mana gerbang OR ini merupakan penjumlahan, dan gerbang AND ini merupakan perkalian. Sehingga sebelum kita memproses di gerbang AND, terlebih dahulu kita proses di gerbang OR atau B ditambah C.
Setelah didapat B ditambah C, maka bisa kita kalikan dengan masukkan A, sehingga didapat keluaran Y sama dengan A dikali B ditambah C. Untuk contoh yang ketiga, kita memiliki 4 buah masukan, yaitu A, B, C, dan D, di mana kita juga memiliki 3 buah gerbang logika yang terdiri dari 2 gerbang AND dan 1 buah gerbang OR. Kita akan bisa menghasilkan keluaran Y, jadi Y akan bisa bernilai 1, jadi Y sama dengan 1 bila memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu bila AB sama dengan 1 atau CD sama dengan 1. Kita bisa memperoleh AB sama dengan 1 bila semua masukan atau AB-nya bernilai 1, atau kita bisa memperoleh nilai CD sama dengan 1 bila semua masukan CD bernilai 1. Jadi C dan D bernilai 1 atau A dan B bernilai 1. Jadi bila AB bernilai 1 atau CD bernilai 1 atau keduanya bernilai 1, kita akan memperoleh keluaran Y sama dengan 1. Tetapi bila salah satu di antara masukan, baik itu A, B, C, maupun D bernilai 0, maka kita akan menghasilkan keluaran 0. Jadi misalnya di sini 0, di sini 1, di sini 1, di sini 0. Maka kita akan menghasilkan keluaran 0. Atau semuanya bernilai 0, maka juga akan menghasilkan keluaran 0. Jadi kita hanya bisa memiliki keluaran Y sama dengan 1 bila A sama dengan 1, B sama dengan 1, atau C sama dengan 1, D sama dengan 1. Demikianlah pembahasan kita pada kali ini tentang rangkaian logika dan aljabar Boole. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya tentang rangkaian dan logika. Jadi rangkaian logika dan aljabar Boole pada bagian kedua.